Dulu, belanja adalah pengalaman yang melibatkan banyak hal keluar rumah. Berjalan ke pasar, memilih produk secara langsung, bahkan menawar harga dengan pedagang. Namun, perkembangan teknologi mengubah segalanya. Kini, dengan satu sentuhan di layar ponsel, barang yang kita inginkan bisa langsung nyata ke rumah. Inilah era baru belanja praktis, cepat, dan tanpa batas. Seiring berkembangnya internet dan smartphone, kebiasaan belanja masyarakat pun ikut berubah. Platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop semakin diminati karena menawarkan berbagai kemudahan. Dari produk kebutuhan sehari-hari hingga barang mewah, semuanya bisa ditemukan di sana. Ditambah dengan berbagai promo, diskon, dan gratis ongkir. Siapa yang bisa menolak? Tidak hanya itu, sistem pembayaran juga semakin mudah. Jika dulu kita harus membawa uang tunai, kini cukup dengan e-wallet atau transfer bank. Transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Selamat sore, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan sejarah dari Universitas. Nah, kami di sini ingin mewawancarai kakak tentang perubahan kebiasaan belanja masyarakat akibat perkembangan teknologi, khususnya dalam peralihan dari pasar tradisional ke platform online seperti Shopee dan TikTok Shop. Nah, kami di sini ingin mendengar pendapat dari kakak mengenai perubahan ini. Nah, wawancara kami ini untuk kebutuhan akademis dan tidak untuk disalahgunakan. Apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya buka toko jilbab yang bernama Caisop di Pasar Raya MMDC. Kita sudah berjualan sejak 2018 sejak COVID dan sudah berdiri sekitar hampir 8 tahunan ya, 8 tahunan di MMDC ini. Bagaimana perkembangan jumlah pelanggan dari dulu hingga sekarang? Kalau dampaknya itu paling parah itu di COVID sih sebenarnya. Di COVID, karena kan masa pandemi juga, masa-masa itu sangat-sangat krisis banget kan. Kalau sekarang itu udah lebih lumayan daripada iya. Sekarang berapa banyak kakak? Apakah sejak kemunculan belanja online seperti Shopee dan TikTok Shop jumlah pelanggan Sebenarnya berdampak banget juga kalau untuk di yang jualan-jualan seperti kami ini, yang di pasar-pasar ini. Berdampaknya itu karena orang lebih tertarik dengan harga-harga murah daripada kualitas barangnya. Jujur aja sangat berdampak banget. Tapi kita ada juga offline-nya kok. Ada juga jualan offline-nya dan online store-nya juga. Jadi kak, tadi kan kakak bilang ada online juga. Jadi jika bagaimana hasil jika dibandingkan dengan yang jualan di pasar ini sama yang online? Kalau perbandingannya memang lebih kencang memang di online ya, dan kita juga sering live dari pemasarannya gimana-gimananya. Itu sekarang teknologi udah makin canggih, jadi orang lebih memilih menonton, check out di rumah daripada beli langsung. Juga kakak apa yang bisa dilakukan agar pasar tradisional ini tetap Gimana ya kalau itu, sepandai-pandai lah kitanya gimana cari mereka biar enggak hanya mengetahui online aja, tapi mengetahui tempat toko kita ada di mana, dekat nggak jaraknya dengan mereka atau gimana. Jadi mereka juga nyaman berbelanja di kita kalau dekat dengan jangkauan. yang terakhir kak, bagaimana harapan kakak agar ada perkembangan teknologi dalam dunia permainan? Sangat-sangat mantap kali sih kalau misalnya dibilang kalau teknologinya, karena sekarang itu kan memang teknologi kan yang dipergunakan sama penjual-penjual. Mungkin kasihan sama penjual-penjual yang sekarang
yang udah tua atau udah lanjut usia masih berdagang, mungkin seperti itu sih lebih ininya. Jadi harapannya ada keseimbangan antara jualan online sama offline. Apa gimana? Berharap adanya keseimbangan antara jualan online dengan offline. Kita sangat-sangat ini juga support juga untuk yang berjualan online dan juga offline-nya juga sih. Oke Kak, terima kasih banyak atas mau diwawancarai Kak. Semoga usaha Kakak tetap lancar dan semoga Selain perubahan sosial dalam kebiasaan belanja akibat perkembangan teknologi, ada juga perubahan sosial dalam membaca buku akibat perkembangan teknologi. Dulu, membaca buku adalah kebiasaan yang identik dengan lembaran kertas, aroma khas buku baru, dan rak penuh koleksi. Tapi sekarang, dengan kemajuan teknologi, membaca telah bertransformasi. Buku digital, audiobook, atau platform online semakin menggantikan buku fisik. Apakah ini semua kemajuan atau justru mengurangi makna membaca? Halo Kak, perkenalkan kami mahasiswa dari jurusan pendidikan sastra ingin melakukan wawancara kepada Kakak atau boleh? Tapi wawancara apa ya Pak? Jadi Kak, kami ada tugas riset, adapun yang ingin kami wawancarai yaitu mengenai perubahan sosial dalam membaca buku akibat perkembangan teknologi. Jadi di sini kami wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai kebiasaan membaca buku di era digital seperti sekarang. Kami duduk ya? Oke boleh Pak. Nah, pertama-tama kita kenalan diri dulu ya. Oke boleh dong. Kenalkan nama kakak dulu. Nama aku Elisa dari jurusan ekonomi. Oke, jadi ada pun pertanyaan kami yaitu apakah kakak termasuk orang yang gemar membaca buku? Kalau pribadi sih cukup suka baca buku ya. Kemudian menurut kakak bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi kebiasaan membaca buku di kalangan mahasiswa? Kalau menurut saya itu berpengaruh banget ya, apalagi sekarang mahasiswa tuh lebih memilih pakai e-book ya dibanding buku fisik karena kita tahu sendiri lah ya kalau e-book tuh lebih praktis gitu. Kalau bukanya bisa lewat HP atau lewat laptop kapan aja kita mau ya kan. Kemudian apakah kakak lebih suka membaca buku fisik atau e-book? Dan mengapa? Aku pribadi lebih suka baca buku fisik ya, karena kalau baca kayak gini tuh lebih fokus gitu, kayak bisnya tuh kayak lagi belajar gitu dibanding kalau kita baca dari buku e-book lewat HP gitu kayak ya bagus kalau aku pribadi. Tapi pernah nggak sih kakak lebih membutuhkan e-book? Kadang kalau cari referensi yang buku fisiknya itu susah atau cari referensi tertentu, aku lebih pilih e-book juga sih dibanding Berarti buku kalau fisik. butuh cepat biasanya Ya, pakai e-book gitu ya. Terus seberapa sering kakak berkunjung ke perpustakaan kampus dalam satu semester terakhir? Kalau satu semester terakhir ini ya, aku udah jarang banget sih ke perpus. Kalau itu tuh bisa satu atau sampai 2 kali aja sih ke perpus. Berarti kakak perpus sekali itu 2 kali lah ya. Iya jarang banget karena akhir-akhir ini aku lebih suka cari atau lebih sering cari referensi tuh lewat dari sumber digital gitu secara online. Nah, menurut kakak nih ya, karena kakak biasanya lewati perpustakaan kayak gini, apakah kakak merasa perpustakaan sekarang lebih sepi dibanding sebelumnya? Kalau aku bandingin ya dari semester awal dari tahun-tahun sebelumnya memang lebih sepi sih sekarang. Kayaknya mungkin karena sekarang tuh sumber-sumber referensi yang dibutuhin mahasiswa tuh udah gampang dicari secara online gitu. Kita nggak perlu ke perpus capek-capek buang waktu buang ke perpus itu cari-cari referensi karena di digital secara online atau cari-cari e-booknya udah gampang banget. Jadi mahasiswa lebih merasa nggak perlu datang langsung Iya. ke perpustakaan ya, lebih cari buku e-book. Ya lebih praktis gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak, dengan adanya teknologi, apakah budaya membaca bersama teman di perpustakaan atau di tempat lain masih sering dilakukan? Ya jarang banget sih kalau aku karena kalau gimana ya bawa buku kayak gini tuh udah jarang banget sih kalau sama teman-teman karena lebih sering
baca atau baca buku tuh baca referensi yang dibutuhin buat kuliah tuh lewat HP gitu, lewat gadget sama kawan-kawan. Jadi udah jarang banget sih. Berarti bacanya itu melalui lewat handphone masing-masing Iya, gitu lah HP ya. atau laptop lah ya. Dunia terus berubah, begitu juga kita membaca. Teknologi tidak menggantikan kebiasaan membaca, tapi justru memberikan lebih banyak pilihan. Yang terpenting adalah tetap membaca, baik lewat kertas maupun layar. Bagaimana dengan kamu? Lebih suka buku fisik atau digital?